paling penting adalah bukan bagaimana ketika kita meninggal nggak ada urusan sebetulnya, kita ada yang ngurusin atau nggak ada yang ngurusin nggak ada masalah sebetulnya. Ketika kita husnul khotimah tanpa hisab udah selesai, mau mayat kita di laut dia di mana nggak ada masalah kasar ya. Yang paling penting adalah tadi amal soleh kita menghantarkan kita husnul khotimah atau tidak, ya kan? Jalannya banyak, tapi kan untuk menjadi orang yang bertakwa itu nggak gampang, betul ya? Bicara ubudiyah itu ada ribuan ubudiyah, ibadah macam-macam. Tapi ada jalan umum, jalan tol, jalan pintas, jalan cepat, jalan utama. Nah, kira-kira mau yang mana paling cepat berjumpa sama Allah atau masuk surga tanpa hisab? Pasti pengen yang lebih cepat kan? Selain tadi doa, ini ada juga yang diajarkan guru saya. Ketika kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, ada sholawat akhir zaman yang merangkum seluruh sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad bisyafa'ati sayyidina Muhammad bimu'jizati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merangkum seluruh sholawat. Itu satu. Atau yang kedua yang paling pendek, barang siapa yang membaca sholawat ini, sholawat yang meminta ampun kepada kedua orang tua Rasul, maka Rasulullah akan mendampingi kita ketika wafat. Enak nggak tuh? Udah pernah dengar belum? Astaghfirullahu li abawaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah ayah bunda ya, atau kedua orang tua. Ada abawaya, riwayatnya itu abawaya, boleh juga abawaihi. Kalau abawaya itu ibu bapak, ya kan? Abawaihi keduanya sama aja. Astaghfirullahu li abawaya atau abawaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ya, ini tidak umum memang. Barang siapa yang meminta ampunkan ya atas kedua orang tua Rasulullah, ya kan? Ini kan menjadi polemik orang tua Rasulullah di surga atau di neraka, ya kan? Insya Allah ahlu surga semuanya. Makanya ketika kita mendoakan, kita ikut andil di dalamnya, apa yang terjadi? Kita selalu bersama Rasulullah, terutama ketika kita meninggal. Jadi kalau kita bersama Rasulullah, ruh kita itu nggak ada yang berani nyolek ke malaikat, nggak ada yang berani negor, paham nggak? Langsung, itulah jalan pintas. Tapi kalau hanya kita meninggal menjadi orang soleh biasa, masih di alam barzah itu ditanya-tanya, masih dihisab, berat itu. Tidak ada yang tidak menyesal. Yang paling sangat menyesal adalah orang kafir. Satu, kenapa? Sangat menyesal karena tidak muslim kan? Nah, kita beruntung nggak menjadi muslim? Beruntung. Yang menyesal kedua adalah orang munafik. Munafik sangat menyesal. Ya. Yang ketiga orang yang beriman masih menyesal juga. Kita ini masih orang soleh itu masih menyesal juga ketika nanti meninggal. Kenapa coba? Karena tidak memanfaatkan waktu untuk banyak bersedekah, banyak beribadah. Kita aja yang soleh aja masih nyesel, apalagi yang munafik, apalagi yang kafir. Makanya ada jalan-jalan pintas dalam beribadah, ya. Itu aja. Contoh, barang siapa yang membaca 30, maka pahalanya sama seperti menghatamkan satu Quran. Nah, ternyata kita kalau sama guru-guru sebentar-bentar apa? Al-Fatihah, gitu ya. Al-Fatihah. Ternyata membaca satu Al-Fatihah dengan penuh keyakinan itu sama seperti membaca satu Quran. Maka itu orang tua kita, guru-guru kita, kiai kita ngajarin bentar-bentar, yuk Al-Fatihah. Kan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kemudian berdoa pasti mustajabah doanya. Maksudnya begitu. Nah, maka pesan saya tadi banyak sholawat. Terus saya ketika tadi, bener kira-kira boleh nggak tuh? Kalau saya diajarin boleh. Jadi salah satu mensapaati si ahlul mayit, ya, setelah dimandikan pada saat wudu itu kita bersolawat atau kita menghadiahkan solawat. Buat yang orang wafat ataupun yang hidup itu menghadiahkan bagus. Biasanya saya sering gini. Contoh kalau ada saudara lagi kesusahan, ini bicara belum mayat ya. Saudara yang lagi kesusahan, kita boleh, ya Allah saya bersolawat atau baca Fatihah atau zikir menghadiahkan saudara saya supaya usahanya lancar, supaya urusannya dimudahkan. Wasilah itu boleh. Ya. Tadi itu aja ya. Kemudian barang siapa yang membaca jajallahu anna Muhammadan, ya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, maka 70 malaikat mencatat amal soleh kita selama 1000 hari kecapean.
Berarti kurang lebih berapa? Hampir 3 tahun ya. Jadi selama 3 tahun 70 malaikat itu kecapean nulis pahala kita hanya dengan satu salawat tadi. Jazakallahu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Itu adalah kalimat salawat atas terima kasih kita kepada Rasulullah. Kalau yang tadi astagfirullah li abawaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memohon ampun kepada kedua orang tua Rasulullah, maka kita akan didampingi oleh Rasulullah ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut itu walaupun dia hanya sekian detik, itu tiap orang beda-beda sesuai amal solehnya. Betul kata Ustaz tadi. Ada yang ngerasain puluhan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Itu ngeri. Itu baru alam sakaratul maut. Belum masuk ke alam barzah, lebih ngeri lagi. Belum ke alam hisab, lebih ngeri lagi. Ada yang sampai jutaan tahun. Tapi wasilah dengan sholawat, insya Allah dipermudah. Mungkin itu aja barangkali. Terus apa lagi Mas Bi? Iklan. Silakan Pak Ustadz Surya disampaikan saja program-program yang sudah bekerja sama dengan KPST. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu atau pengen ikut pelatihannya atau sekedar pengen tahu, monggo saja. Begini ya, atau mungkin Pak mau buru-buru? Mau buru-buru ya? Ya, silakan. Kita nggak sama. Apa di tempat pakainya? Ya, pertama kita ada training mahar namanya, magnet hajat rezeki. Jadi ngebantu teman-teman yang banyak mengeluh urusan ekonomi. Ketika pernah kita mengadakan mahar, ada bapak tua, Ustaz doain saya supaya pasien saya banyak. Serius Pak, sanggup kalau satu hari 100 pasien? Ya enggak sanggup. Kenapa harus minta pasien banyak? Mendingan pasien dikit tapi uangnya banyak. Daripada pasiennya banyak uangnya dikit. Ya. Jadi doanya itu kita kadang-kadang bersalah, minta pasien banyak, udah gitu bayaran dikit, capek pulang, butuh pulang. Udah nggak? Mendingan pasien 1-2 tapi orang kaya pengertian. Nah, dalam ilmu mahar ini, training magnet hajat rezeki, ya, saya agak berbeda dengan Ustadz Nasrullah. Maksudnya ilmunya sama-sama baik, maksudnya proses keilmuan yang berbeda, tekniknya yang berbeda. Jadi tiap orang itu punya hajat beda-beda kan. Ada yang pengen punya jodoh, punya keturunan, pengen punya harta, punya rumah, punya mobil. Makanya apa? Kita kalau pengen punya sesuatu itu jangan kredit ibu bapak. Ketika doa kita ya cash, ya Allah berikan saya rumah cash. Kan enak ke motor, mobil, kalau cash bunyinya apa? Cash. Coba kalau kredit, dit nggak enak. Salah doa kita, coba mintanya cash, Allah mau pasti dikasih. Nah, dalam ilmu magnet hajat rezeki ini kita akan menampilkan 4 level magnet hajat rezeki. Level pertama level orang awam, yaitu mencari rezeki. Mau kemana nyari rezeki? Ya namanya nyari, bisa kagak, betul nggak? Ini level orang awam, kerjanya dengan tenaga, udah keringetan, gajinya bayaran kecil. Naik level kedua, jemput rezeki masih mending. Di mana? Di Bandung. Rezeki udah ada, tinggal jemput. Ya tapi wayahnya ada ikhtiarnya dulu ngejemput ke Bandung. Masih mending. Yang paling enak yang ketiga levelnya apa? Dianterin rezeki. Nah, kayak GoFood ya kan, dianterin. Ya kan, tinggal minta datang. Enak kayak makan durian, ada yang nganterin durian. Enak kayak makan sop, ada yang nganterin sop. Itu level yang rendah masih. Enak kayaknya kalau ada yang nganterin mobil baru, rumah baru. Nah, dikasih kuncinya. Tinggal bulanan ya urus sendiri. Nah, yang paling enak level yang keempat dalam ilmu magnet rezeki. Apa? Magnet hajat rezeki. Yang keempat itu dilayani rezeki. Oke, kita nggak punya deposit, nggak punya banyak uang, tapi dilayani. Ustaz mau kemana? Mau keluar kota? Mau naik apa? Naik angkot, naik bis, naik kereta, naik pesawat, siap. Ustaz mau makan apa? Mau sop, sate, soto, siap. Nah itu namanya enak dilayani. Nggak perlu kita jadi orang kaya secara zahir, tapi semua dimudahkan urusannya. Nah dalam ilmu magnet hajat rezeki itu dibongkar. Nah yang ketiga, kenapa kita doa puntang panting, ibadah juga puntang panting, kok seret rezeki? Nah betul kan? Ada yang begitu ya? Banyak. Oh iya, pengalaman. Ternyata ada hijab rezeki. Salah satunya apa? Yang paling gede adalah mental block. Tadi ibu bilang mental.
Ya Allah saya minta sekian, apa mungkin ya? Nah itu membatalkan doa kita. Sering nggak gitu? Itu mental block, itu harus diterapi, harus dihilangin. Jadi kalau doa itu kata Allah astajib lakum kan, udhuni astajib, selalu dikabul. Nggak ada yang nggak dikabul, semuanya dikabul. Masalahnya kita yang menolak. Nah itu nanti ngebersihin tuh, bagaimana membersihin mental block. Ya kan, kita ibadah udah, doa udah, riado udah, kok masih seret, apa yang salah? Nanti ada ilmu yang namanya tongkat Nabi Musa. Ada ilmu namanya, saya buka nih, tiap kita punya tongkat Nabi Musa, tiap kita punya cincin Nabi Sulaiman. Nah itu untuk membongkar semua tuh, yang seret-seret apa gitu kan. Nah ciri yang sederhana saya kasih rahasia dulu deh ilmunya. Nanti pelatihan nanti ya. Saya mau nanya, di sini siapa yang tiap hari hatinya lapang, happy dan bergembira? Pasti rezeki gampang. Ada aja. Tapi kalau yang Mas Pri gimana Mas Pri? Ngebutuh, ruwet, sumpah, sering marah, emosi. Nah itu rezeki seret. Jadi kalau orang Sunda ya, lapang hati, lapang pikiran, lapang rezeki. Sok aja mumet hatenya, mumet pikiran, pasti mumet rezeki. Apalagi udah berkeluarga nih, ya, yang udah berkeluarga, ribut mulu tiap hari sama laki bini, seret. Coba atur sama laki bini, pasti rezekinya ada. Yang simpel. Nanti itu sebetulnya ilmu-ilmu sederhana, tapi diingatkan kembali buat teman-teman. Banyak yang terlupa. Ya, jadi itu ilmu magnet hajat rezeki akan dibongkar. Tiap orang punya hajatnya masing-masing ya. Yang belum punya jodoh kayak Mas Pri, nanti jodohnya datang. Nggak usah minta jodoh, tapi dihantarkan. Jangan nyari, Mas Pri. Minta dihantarkan. Kalau nyari mantar salah dapat. Salah pilih. Tapi minta dihantarkan yang terbaik. Ya. Jadi ntar ilmu itu dibongkar Ibu ya. Ilmunya dibongkar satu-satu. Nah, ada yang lebih keren apa? Membaca kitab diri. Nah, nanti kalau waktu sempat itu kan training ada level 1, level 2, kan bisa kita gabung. Membaca kitab diri. Tiap kita itu unsur airnya atau apinya atau tanahnya atau udaranya yang lebih dominan. Itu hubungan dengan usaha. Jadi kita itu usaha nggak bisa ikut-ikutan. Dia sukses di jualan apa gitu ya, nggak bisa ikut-ikutan. Dia udah hokinya ketemu berarti di situ, passionnya di situ. Kita nggak bisa. Nah itu nanti dibongkar di situ. Ya. Nah kalau Bapak Ibu menjadi terapis, jadikan itu sebagai apa? Sedekah. Bukan profesi untuk ngasihin duit. Makanya kalau diamplopin dikit nggak beruntung, nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Ya, tapi kalau misalkan dapur ngebul terus, ya berasnya banyak di gudang, nerapi orang nggak dibayar pun, alhamdulillah nggak apa-apa jadi amal soleh. Dapur ngebul. Lah kalau dapur kagak ngebul, udah jam 12 malam, udah capek, udah letih, hujan, geluduk, Pak bisa bantu saya? Oh siap, karena nggak ada beras. Dipaksa-paksa. Motivasinya udah beda. Motivasinya beda. Ya. Apalagi punya istri yang tiap hari ajan infomatnya sering. Kalau kita ajan infomat sholat 5 waktu. Tunjuk tangan deh. Bang, bayaran anak belum? Bayaran kontrak belum? Cicilan ini belum? Mumet dah. Nah, nanti ilmu dibuka. Itu pertama ilmu magnet hajat rezeki. Oke, training yang kedua yang insya Allah tanggal 24 minggu depan. Kalau ilmu magnet hajat rezeki besok ya, itu eksklusif gabungan sama Mas Gira. Itu eksklusif hanya beberapa orang. Minggu depan itu insya Allah ada training Surya Tidak. Oh iya belum perkenalan, nama saya Surya, Surya Dila, panggilan Surya. Profesi saya sebagai terapis, sebagai tabib dari umur 15 tahunan. Sudah kurang lebih hampir 23 tahun. Tapi lebih kepada mengobati penyakit non-medis. Terapi jodoh, terapi keturunan juga. Gitu. Jadi kalau yang urusan angker kena santet itu biasanya diserahin ke saya tuh. Ustaz tolong Ustaz. Ya Bang Surya. Nah Surya Tidak itu apa? Pelatihan apa? Jadi Surya Tidak itu pelatihan ya, dimana ini sebetulnya nama saya disandingkan dengan saya Subakir Tidak. Nah dengar ya, saya Subakir Tidak. Itu Roma Gelang. Nah, kan Pak Subakir Roma Gelang kan Pegunungan Tidar. Nah, saya Surya Tidak ini, saya Subakir Tidak, Wali Songo sebelum masa Wali Songo yang kita tahu. Jadi ada 3 generasi. Nah, itu generasi awal beliau.
saya dapat ijazah dari beliau, dari guru saya yang langsung sampai ke beliau lah, nasabnya maksudnya. Sampailah dapat ilmu namanya surya tidar. Tidar itu kalau orang sana bilang kalau nggak mati modar ya, karena saking anternya. Tapi ternyata saya dapat pengertian tidar itu dari beliau langsung. Saya subak ke tidar itu tenaga inti zikir Al-Quran. Singkatan berarti. Singkatan, maknawinya gitu. Jadi surya tidar nama saya disandingkan karena udah dapat ijazah sama beliau, yaitu cahaya tenaga inti zikir Al-Quran. Nah, intinya adalah pelatihan bagaimana kita bisa mengobati diri sendiri dan orang lain, ya kan, memproteksi diri, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dari pelatihan itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena pelatihannya saat ini tidak lepas dari zikir la ilaha illallah. Dari latihan atau proses pengobatan ke pasien itu zikirnya la ilaha illallah. Dan ini penting hubungannya dengan hari ini kita pelatihan jenazah atau janais. Kenapa? Ketika kita rajin zikrullah, anggaplah zikir la ilaha illallah, maka kita wafat sesuai dengan kebiasaan, betul ya? Maka sebaik-baiknya ketika wafat, kalimat terakhir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Aku yakin pasti dijamin masuk surga. Nah, salah satu proses latihan surya tidar itu adalah membiasakan diri kita melazimkan zikir la ilaha illallah. Jadi nanti bisa ngobatin diri sendiri, orang lain, termasuk ngebentengin diri sendiri, Ustaz. Jadi nanti itu latihan aja, insya Allah hitungan beberapa waktu, nggak pakai berbulan-bulan. Hari itu juga langsung bisa dipraktekin. Jadi kalau orang ada yang mau mukul, mau begal, itu mental. Jadi ini bukan ilmu nyambat, bukan ilmu manggenangin, enggak. Dengan kalimat zikir aja. Menghadirkan Allah. Gitu. Itu nanti trainingnya tanggal 24 dan impaknya berapa? 100. Murah meriah tuh 100 ribu Pak. Itu buat makan sama tempat. Mungkin itu saja Mas Pri. Oh ya, terima kasih nih Ustaz. Jadi mungkin Pak Sobat juga udah mau buru-buru. Jadi informasi untuk pelatihan-pelatihan ini teman-teman yang di grup KPST itu biasanya kami share. Ya, kami share ya, tinggal kepedulian teman-teman aja. Kalau memang teman-teman peduli pasti ada manfaatnya kok. Ya, pasti ada manfaatnya seperti pelatihan-pelatihan yang berbiaya murah dan berkualitas, memang itu yang kami kedepankan. Jadi mohon ya sehari sekali simak grup lah gitu ya. Simak grup lah, mau kasih jempol kayak, mau kasih senyum kayak, atau mau kasih ketawa kayak. Artinya supaya kita tahu oh ternyata orangnya masih ada gitu. Masih hidup. Ya, saya rasa itu aja mungkin, karena mungkin Pak Sobar mau ada acara lain. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman untuk materi yang diberikan, sangat ilmu langka ya, ilmu langka. Mudah-mudahan nanti kami bisa istiqomah belajar terus, kemudian mempraktekkan juga. Dan juga ini ternyata kejutan dari Pak Dodot ya. Saya terima kasih untuk Pak Dodot. Kemarin saya sudah wacanakan Pak Dodot bagaimana kalau misalnya pelatihan ini pakai sertifikat yang dari Canva. Saya bilang gitu. Ternyata oleh Pak Dodot ditindaklanjuti nggak pakai Canva tapi langsung dicetak. Ya. Ya cukup. Saya rasa itu aja. Ya, monggo sekalian. Foto. Foto bareng dulu aja. Ya, foto bareng dulu, nanti habis itu silakan. Kita. Ya, kita berdiri.